Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na fid dharin amin. An Abdurrahman an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillahi, rahul khamsah ila an-Nasa'i. Masih bab sebelumnya ini tentang sujud yang terakhirnya dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya perkara yang menggembirakan maka dia sujud karena Allah, sujud untuk Allah. Ya, sujud karena perkara yang menggembirakan. Hadis riwayat 5 kecuali Nasai. Ya. Sekarang kita termasuk pada syukur. Ya. Sujud ini ada berapa? Ya. Pertama sujud salat. Sujud dalam salat. Termasuk dalamnya sujud sahwi. Ya. Sujud dan salat dalam sujud sahwi. Ya. Yang kedua sujud tilawah, ya, atau sujud sajadah atau tilawah, ya. Dan yang ketiga sujud syukur. Nah, ini 3 macam sujud, ya, 3 macam sujud, dan kita harus mengetahui 3 macam sujud ini mesti diniatkan untuk Allah. Kalau kita buat sujud ini, apakah sujud salat atau sahwi atau sujud tilawah atau sujud syukur, itu mesti untuk Allah. Ya, tidak sah sujudnya kalau bukan untuk Allah. Itu bahkan bisa menjadi haram. Ya, haram sujud kepada selain Allah, bahkan bisa menjadi syirik. Keharamannya menjadi syirik kalau kita sujud untuk selain Allah. Jadi ibadah hanya untuk Allah itu sujud. Ya, tidak boleh sujud untuk selain Allah. Masya Allah. Nah, sekarang ini masuk dalam sujud syukur. Ya, kita setelah bahas sujud tilawah. Yang pertama sujud dalam salat, yaitu sujud sahwi. Kemudian sujud tilawah. Dan ini terakhir nih, sujud syukur. Apa itu pengertian sujud syukur? Kita sujud untuk nikmat yang Allah beri kepada kita. Ya. Sujud karena nikmat, suatu nikmat yang Allah beri kepada kita. Apakah nikmat itu umum atau nikmat itu khusus? Nikmat umum atau nikmat khusus, kita disunahkan sujud syukur. Ya. Kalau seandainya nikmat itu umum, ya, nikmat itu umum, maka sujudnya disunnahkan
di depan orang. Sujudnya disunahkan di depan orang lain. Ya, kita sujud orang lihat, itu boleh. Kalau nikmatnya bersifat umum. Kalau nikmatnya bersifat syukur, bersifat khusus, nikmat bersifat khusus, maka kita sujud. Tapi sunnahnya sujudnya jangan terlihat orang lain. Jangan terlihat oleh orang lain. Paham Pak ya? Nah ini nikmatnya untuk kita saja. Orang lain nggak dapat. Orang lain nggak dapat, kita yang dapat cuman. Maka kita sunnah syukur, sunnah sujud syukur. Tapi sunnah syukurnya sendirian, bukan di depan orang lain. Oke. Contohnya apa contohnya Pak? Contohnya kita lihat tetangga kita kebakaran. Tetangga kita rumahnya kebakaran. Sampai di rumah kita api mati, enggak terbakar. Rumah kita selamat. Maka kita syukur enggak? Syukur pada Allah karena rumah kita selamat, aman. Maka syukur pada Allah, kita sujud. Tapi sujudnya bukan di depan tetangga kita. Kalau tetangga kita nampaknya ya, nah itu bukan depan tetangga kita. Sujud pada Allah, ya Allah, terima kasih Allah, kau selamatkan rumah saya, ya Allah. Ya, sujud pada Allah, terima kasih. Tapi bukan di depan tetangga kita. Nah itu Pak ya, kalau nikmatnya bersifat umum, maka kita disunahkan menampakkan sujud syukur tadi di depan semua orang. Kalau nikmatnya khusus, maka kita sujud juga, tapi sunnahnya sujud sendirian. Paham Pak insyaallah? Nah, sujud syukur ini. Yang pertama dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang perkara yang mengembirakannya, maka Nabi sujud syukur. Dan perkara yang mengembirakan Nabi, maka Nabi sujud syukur. Oke, sekarang masalah sujud syukur. Sujud syukur ini ya dalam Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kita di Indonesia kan paling banyak bermazhab Imam Syafi'i. Dalam Imam Syafi'i sujud syukur ini sama dengan sholat. Sama dengan sholat. Apa artinya? Ada takbir ula, ada salam. Ada takbir ula, ada salamnya. Takbir pertama, takbir yang kedua untuk sujud, takbir ketiga bangkit dari sujud dan salam. Itu sujud. Syukur adalah sujud seperti salam, seperti sholat. Ada takbir, ya, ada sujudnya. Paham ya, insyaallah. Dan itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Kalau mau sujud syukur harus seperti itu. Harus ada takbirnya, ada sujudnya. Tak boleh langsung sujud. Dapat nikmat langsung sujud. Enggak boleh. Ada takbir dan sujud. Paham itu ya? Jadi kita harus membedakan antara selain Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i harus takbir. Ya, Imam Syafi'i syukur harus takbir. Walaupun dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali dan Maliki mengatakan boleh untuk tak takbir. Nikmat Allah Akbar langsung sujud langsung tak takbir boleh. Hambali itu boleh. Ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i harus takbir. Ini rukun awal. Takbir rukun. Yang pertama. Yang kedua, sujud. Yang ketiga, bangkit dari sujud dan salam. Rukun ini 4 yang wajib. Ya. Takbir ula, sujud, bangkit dari sujud, salam. Salam itu ketika bangkit dari sujud. Ketika sujud,
Ketika sujud kita salam, nggak boleh juga. Ya. Jadi, bangkit dari sujud dan salam. Itu 4 rukun dalam sujud syukur. Takbir ula, sujud pertama, sujud syukur, takbir lagi yang kedua, dan salam. Jadi takbir sebenarnya ada 2, pertama dan kedua. Kalau takbir yang kedua, takbir kan Allahu Akbar, Allahu Akbar kedua. Atau Allahu Akbar takbir ula, itu wajib. Takbir pertama itu wajib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua Allahu Akbar itu takbir sunnah. Takbir perpindahan namanya, takbir perpindahan dari berdiri, dari duduk menuju sujud. Takbir yang kedua itu sunnah, Allahu Akbar sunnah, sujud Allahu Akbar yang ketiga dan salam. Ya, takbir berapa dalam sujud? 3. Takbir 3 kali dalam sujud. Takbir ula, takbir kedua, takbir yang ketiga. 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud, sujud, kemudian Allahu Akbar, salam. Takbir berapa? 3 kali. Tapi takbir yang wajib berapa? 1. Apa itu takbir pertama? Ula, Allah pertama. Takbir yang kedua hukumnya sunnah. Takbir yang ketiga sunnah juga, sunnah. Ya, bukan wajib Pak, sunnah. Tetapi wajib berdirinya wajib. Ya, sujudnya wajib. Bangkit dari sujudnya, apakah berdiri, apakah duduk, pokoknya bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud itu menjadi wajib. Ada takbirnya sunnah. Paham Pak? Paham nggak? Allahu Akbar pertama kali wajib. Allahu Akbar yang kedua sunnah, sujud. Ya. Allahu Akbarnya sunnah, sujudnya wajib. Sujudnya wajib. Kemudian Allahu Akbar yang ketiga sunnah. Allahu Akbarnya sunnah, tapi berdirinya wajib. Ya, berdirinya wajib. Nah, kemudian salam. Salam apa hukumnya? Wajib. Salam yang pertama, Assalamualaikum, hukumnya wajib. Paham itu Pak ya? Paham ya? Jadi ada cara-cara yang untuk syukur itu. Itu yang dalam mata Imam Asy-Syafi'i. Dalam mata Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita ini biasanya ada dapat nikmat syukur, sujud dia, sujud. Tak tahu dia apakah ada wudhu, apakah kiblat ke mana, yang penting sujud. Nah, nggak boleh itu Pak ya. Sebenarnya itu nggak boleh. Dan Islam tidak ada. Ya, dapat nikmat langsung sujud itu tidak. Kalau tak ada wudhu, nggak boleh. Ya. Nggak boleh betul itu. Nggak ada wudhu sujud. Ya, kemudian tak tahu kiblatnya. Kiblat nggak tahu di mana. Kiblat ke sana. Di sujud situ. Tak boleh itu Pak. Maka itu kita perlu perhatikan tuh. Sujud syukur adalah seperti sholat. Syukur seperti sholat. Ada takbir, ada salam. Takbir ada salamnya. Maka wajib punya wudhu. Wajib punya wudhu. Wajib menghadap kiblat. Nah itu Pak ya. Itu untuk sujud syukur. Berapa kali sujud syukur? Sekali. Syukur berapa kali? Sekali deh. Ya. Kalau sujud tilawah berapa kali? Sekali. Syukur tilawah sekali. Sujud sajadah? Hah? Sajadah sama tilawah sama sekali. Sahwi? Nah, sahwi 2 kali. Sahwi 2 kali. Bisa paham ya? Kita dalam mazhab Syafi'i sujud syukur itu harus memiliki wudhu, sama seperti sholat harus tutup aurat. Kalau pendek tidak boleh sujud. Ya, tidak boleh sujud. Semua syarat-syaratnya sama seperti syarat sholat. Ya, menghadap kiblat, tutup aurat, dan
berwudu. Ya, harus memiliki itu semua. Bisa paham Pak ya? Dan sujudnya untuk Allah. Sujudnya hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lainnya. Mulai niat kalau dapat nikmat kita sujud. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki, tiga mazhab ini mengatakan sunnah. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Tapi dalam mazhab Hanafi tidak ada sujud syukur. Satu mazhab. Dalam satu mazhab tidak ada sujud syukur. Tak wajib dan tak sunnah. Dan tidak apa? Haram. Nah, kalau orang sujud syukur nggak haram, boleh. Cuman yang dia buat itu tak sunnah. Masya Allah. Nah, kalau orang Pakistan ya, Pakistan itu kan Hanafi kan, itu tidak pernah sujud syukur. Orang Pakistan tidak pernah sujud syukur. Mereka hanya sholat syukur. Sholat syukur ada tapi apa? Sholat syukur 2 rakaat. Sholat syukur itu dia. Tapi tak ada sujud syukur. Nah, kita orang Indonesia saking mudahnya sujud baik. Ya, saking mudahnya sujud baik. Sebenarnya nggak boleh sujud baik. Harus ada wudu, tahu kiblat ya tadi itu. Ya, boleh Pak insyaallah. Ya, tentang sujud syukur kita tahu itu bahwa hukumnya seperti sholat ya, dan hukumnya sunnah. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa adalla sujud thumma rafa'a ra'sahu fa qala inna Jibril atani fa basyarani fa sajadtu lillahi syukra rawahu Ahmad wa sahih Hakim. Abdurrahman ibn Auf dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan pandang sujudnya, maka diangkat kepalanya dan dia berkata, Jibril alaihissalam datang kepada saya, memberi kabar gembira kepada saya, kepada Rasulullah. Maka aku itu Rasulullah sujud untuk Allah sebagai syukur, sujud kepada Allah sebagai ungkapan syukurku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, tiga mazhab mengatakan sujud sunnah. Syukur itu sunnah, tapi dalam mazhab Hanafi tidak sunnah. Dia mengatakan hadis-hadis yang mengatakan Nabi sujud syukur adalah Nabi sholat syukur. Itu kata Imam Hanafi. Ada pun hadis yang mengatakan Nabi sujud syukur, itu menyatakan bahwa Nabi itu sholat syukur, bukan sujud syukur. Karena tak ada sujud saja kata dia. Masya Allah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Hambali hukumnya sunnah, sedangkan Hanafi tidak sunnah dan tidak wajib, tidak makruh, tidak haram, mubah ya. Hanya mubah, dan enggak sunnah, enggak wajib, enggak makruh, dan enggak haram. 4 ini enggak, tapi dia mubah. Nah, itu dalam mazhab Hanafi syukur adalah mubah, boleh. Ya, dan hadis yang terakhir ini, Anil Bara ibn Azib bin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ila al-Yaman fa dzakara al-hadits wa qala faqataba Aliyyun bi islami falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab kharra sajidan syukran lillahi ta'ala ala dzalika rawahu Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Ali ke Yaman. Hadis yang panjang, di antaranya Sayyidina Ali menulis kepada Nabi tentang keislaman mereka. Tulis surat kepada Nabi tentang keislaman ahli Yaman. Ya, Sayyidina Ali di Yaman tulis berita ahli Yaman masuk Islam. Maka ketika Nabi baca itu, Nabi langsung sujud. Nabi sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas Islamnya orang Yaman. Ya, syukur kepada Allah atas Islamnya orang Yaman. Nah itu hadis riwayat Baihaqi, aslinya dalam kitab Bukhari. Sudah Pak ya? Sudah 3 sujud. Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Boleh 3 sujud ini Pak? Sudah tahu ya? Sujud sahwi di dalam sholat. Dalam sholat. Ya, sujud sahwi hanya dalam sholat. Tidak boleh di luar sholat. Itu. Kita lupa dalam sholat, maka sujud sahwi dalam sholat. Lupa sejam kemudian baru ingat, wah sujud sahwi, tak boleh. Ya, lupa harus sujud sahwi dalam sholat. Kalau ingatnya setelah sholat, maka tidak boleh sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu berapa kali? 2 kali. Ingat, sujud sahwi 2 kali. Itu ya. Kemudian sujud tilawah atau sujud sajadah. Sajadah tilawah samoy. Sujud karena membaca ayat sajadah. Karena baca ayat sajadah atau mendengarkan ayat, ya itu duanya. Sujud karena kita baca ayat sajadah atau kita mendengarkan ayat sajadah. Itu sujud. Kenapa kamu sujud? Karena saya baca ayat sajadah atau saya mendengar ayat sajadah. Kedua. Berapa kali sujudnya? Sekali. Boleh di luar sholat? Boleh. Boleh dalam sholat, boleh di luar sholat. Untuk sujud tilawah. Sujud tilawah syaratnya apa? Sama sujud syukur. Takbir dan ruku, sujud dan salam. Itu. Paham ya? Ada takbir, ada salam. Sujud tilawah. Berapa tempat dalam Quran? 14, betul. 14 tempat dalam Al-Quran. Kecuali surah Shad. Ya. Dalam Quran ada 15 tempat sujud tilawah. Imam Syafi'i sujud tilawah dalam 14 tempat. Di surah Shad tidak ada sujud tilawah. Oke. Oke, sudah Pak ya? Sujud tilawah. Maka sujud tilawah ini tidak boleh di tempat lain, Pak. Anda baca Al-Quran, bagus ayat ini, bagus ayat ini. Bukan tempat sujud. Bapak sujud. Boleh nggak itu? Sujud tilawah hanya boleh di 14 tempat ini. Nah, sujud tilawah hanya boleh di 14 tempat itu. Nah, tidak boleh di tempat lain. Boleh, insyaallah. Mudah ya. Sujud sekali. Dan yang ketiga adalah sujud syukur karena kenikmatan yang Allah beri pada kita. Sekarang masuk bab salat tatawwu'. Bab salat tatawwu', salat sunat. Tatawwu' ini artinya an-nafilah. Salat sunnah. Nah, sekarang nih berapa bahasanya salat sunat nih? Salat nafil, salat tatawwu', salat sunnah, 3 ya. Sama arti ini, nafil, tatawwu', sunnah, sama. Apa lagi? Salat apa lagi? Nadbun, salat nadab. Artinya adalah salat sunat juga. Salat nadab, salat sunat. Jadi banyak ya salat sunat Pak ya. Banyak namanya tapi semua sama artinya. Salat sunat, salat nafil, tatawwu', salat apa lagi? Sunnah, salat nadab. Nadbun. Nah, itu salat sunat. Sekarang masuk bab salat sunat. Hadis yang pertama, Rabi'ah bin Rabi' Al-Aslami radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghaira dzalika faqultu ya huwa dzaka qala a'inni 'ala nafsika
bi kathrati sujud, rawahu Muslim. Dari Rabi'ah Al-Aslami berkata, Nabi berkata kepadaku, sal wahai Rabi'ah, mintalah. Wahai Rabi'ah, mintalah apa yang kau mau. Maka aku berkata, ya Rasulullah, aku minta kepada engkau murafaqataka fil jannah, bersama dengan engkau di surga. Masya Allah, aku minta kepada engkau bersama dengan kamu dalam surga. Masya Allah, minta di dunia nih, tapi mintanya bukan untuk perkara dunia, untuk perkara akhirat. Ya Allah, aku minta bersama dengan engkau di surga. Rabi'ah Al-Aslami ini tahu Pak ya, siapa Rabi'ah? Seorang sahabat ahli sufah, miskin, tidak punya apa-apa, rumah nggak ada. Kalau ada rumah dia tidur rumah lain, tidak ada rumah, tidur di masjid. Ahli sufah, tak ada harta, Masya Allah, tak ada apa-apa dia, hanya sahabat dengan Nabi ya Rasulullah, dan Rasulullah senang dengan dia. Dia satu malam dia yang ada Nabi tahajud, dia siapkan air wudhu Nabi, siapkan sejarah Nabi, sehingga Nabi bangun siap semua. Nabi wudhu, Nabi pergi bersujud, bersolat. Sebelum itu Nabi mengatakan, ya Rabi'ah, minta apa yang kau mau, aku akan doa kepada Allah untuk engkau. Mintalah kepada Allah, mintalah, aku akan doakan kepada Allah untuk engkau. Maka Rabi'ah mengatakannya, ya Rasulullah, aku hanya minta bersama dengan engkau dalam surga. Masya Allah, sahabat Nabi ya, sahabat Nabi, tidak ada minta dunia sedikit pun. Nabi tawarin lagi, oh ya Rasulullah nih, ya Rabi'ah, ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Masya Allah, Nabi tawarkan, oh ghairu dzalika, apakah ada yang lain? Kalau gitu, ayo Masya Allah. Ya. Ada yang lain nggak? Ya Rasulullah, huwa dzaka, itu saja. Masya Allah, sahabat Nabi, itu saja jawabannya. Ya Allah, Allah Akbar. Maka Nabi SAW berkata kepadanya bahwa ini permintaan berat nih, bersama dengan Nabi dalam surga, ini berat ini. Maka Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika, bantulah aku terhadap diri engkau dengan memperbanyak sujud, bantulah aku atas diri engkau dengan memperbanyak sujud. Aku akan doa kepada Allah, ya Allah, masukkan surga Rabi'ah bersama dengan aku, tapi bantu aku dengan banyak sujud. Masya Allah, ini sholat sunat, ini hukum sholat sunat. Sholat tatawu, sholat sunat. Banyakkan sujud artinya banyakkan sholat sunat. Masya Allah, itu untuk mendapatkan surga ya. Untuk mendapatkan surga itu perlu perbanyak sholat sunat. Ini orang yang sholat sunatnya jarang, sholat wajib ya, sholat wajib ya, insya Allah masuk surga, insya Allah akan masuk surga. Tapi masuk surganya nggak tahu bagi berapa. Kalau ingin masuk surga yang cepat-cepat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini apa syaratnya? Perbanyak sholat sunat ya, masuk surga bersama dengan Nabi, perbanyak sholat sunat. Maka kita nih di antara sholat wajib kita juga usahakan untuk sholat sunnah, qobliyah dengan ba'diyah, apa ya, insya Allah kita niatkan ya, qobliyah dan ba'diyah. Dan sholat lain lagi, sholat sunat duha, sholat hajat, sholat lain-lain nih lainnya ya. Sholat sunat ada dua macam ya, ada tatawwu', ada tatawwu' ini sholat sunat umum ya, baik sholat sunat yang ikut sholat fardu itu tatawwu' juga, ataupun sholat sunat yang tak ikut sholat fardu juga tatawwu' juga. Ada yang nafilah namanya,
Apa nawafil? Salat sunat yang ikut salat fardu. Itu nawafil adalah salat sunat yang ikut salat fardu. Kalau tatawu salat sunat umum. Ya. Nawafil adalah salat sunat yang ikut salat fardu apa? Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya dan ba'diyah isya. Itu namanya nafil. Nah, salat sunat yang ikut salat fardu. Nah, kita jaga itu, insyaallah. Oke, jadi perbanyak salat sunnah ini merupakan kunci cepat masuk surga. Perbanyak salat sunnah adalah kunci cepat masuk surga. Hadis yang kedua, Ani Umar radhiyallahu anhu qol hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atain qabla al-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi wa raka'ataini fi ba'da al-isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla as-subhi wa tafaqan alaih wa fi riwayatin lahuma wa raka'ataini ba'da al-jum'ati fi baitihi wa lil muslimin kana idza tala al-fajru la yusalli illa raka'ataini khafifatain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Nah, nih. Kita sehari semalam ya, di antara salat wajib, berapa salat wajib? Salat wajib berapa rakaat? 17 ya, 17. Itu wajib. Ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Maka Nabi SAW kata aku menghafal dari Nabi SAW 10 sholat sunat. Aku hafal dari Nabi berapa? 10 rakaat sholat sunnah. Apa tuh? Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Nampak kan? Sebelum 2, setelah 2. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 6 ya. Dan 2 rakaat setelah isya. Itu semua di rumahnya. Setelah maghrib di rumah, setelah isya di rumah Nabi buat. Jadi rumah Nabi dekat masjid. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berapa rakaat? 10. 2 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, dan setelah isya, dan sebelum subuh. Itu 10 rakaat. Ya, itu 10 rakaat. Nah, 10 rakaat itu dalam Imam Syafi'i dikatakan salat sunat. Salat nafil ada 2 macam. Nafil ada 2 macam. Ada yang muakkad, ada yang gair muakkad. Yang muakkad 10 ini. 10 ini yang muakkad, yang ditekankan. Salat nafil, salat sunat yang ditekankan. Itu disebut muakkad, ditekankan. Ada yang gair muakkad, artinya tak ditekankan. Nah, yang 10 ini adalah nafil yang muakkad. Nafil yang ditekankan. Ya. Dari 17 wajib, 10 rakaat yang salat nafil yang muakkad. Ya, nanti tambah lagi yang muakkad. Berapa sudah? 17 tambah 10 berapa? 27. Berapa lagi tinggal? Kita sehari semalam 24 jam sholat minimal 40 rakaat. Minimal 40 rakaat sholat itu, Pak. Kalau ingin jadi orang soleh, ya, syaratnya apa? Minimal sehari semalam sholat 40 rakaat. Nah, itu jalan pertama jadi orang soleh. Ya. Sholat sehari semalam apa? 40 rakaat, 17 wajib, 10 yang muakkad, dan 13 yang sunnah ghair muakkad.
Insyaallah. Boleh Pak ya, insyaallah ya. Di masjid ini kita semua mulai mulai hari ini mungkin ya, mulai hari ini minimal sehari itu sholat kita 40 rakaat. Masya Allah. Kalau mau jadi orang soleh itu kalau bisa itu titik pertama ya, titik pertama jadi orang soleh 40 rakaat. Yang lagi syarat lagi, syarat kedua lagi, syarat ketiga lagi. Syarat pertama sholat sehari 40 rakaat. Syarat pertama ya. Jadi orang soleh syarat pertamanya sholat sehari 40 rakaat. Itu kalau mau jadi orang soleh, nah itu dulu, sholat dulu, belum lagi syarat lainnya. Oke, insyaallah. Nah, itu Nabi, 10 rakaatnya hafal dari Nabi Abdullah Umar 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu 10 rakaat. Oke. Ada lagi tambahan 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Jumat kan mengganti zuhur. Jadi 2 rakaat setelah zuhur juga ya. 2 rakaat setelah Jumat. Kemudian Nabi SAW sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar dia tidak sholat 2 rakaat itu kecuali khafifatain, ringan. Sholat sunat subuh itu Nabi laksanakan dengan ringan, cepat. Sehingga sahabat mengatakan, apakah Nabi baca ayat atau enggak? Apakah Nabi baca ayat atau tidak, kami enggak tahu. Begitu cepat yang Nabi sholat sunat sebelum subuh. Oke. Nah, itu 10 ya, 17 yang wajib, 10 yang muakkad. Nah, sekarang tinggal yang 12 yang ghair muakkad. Apa yang ghair muakkad, Pak? Yang tidak dikuatkan. Apa? 2 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghair muakkad. Berarti sebelum zuhur 4 rakaat. Ya. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Berarti zuhur itu panjang sholatnya ya. 4 rakaat sebelum sholat wajib, 4 rakaat wajibnya, dan 4 rakaat setelah sholat wajib. Berapa sholat zuhur? 12 rakaat. 12 rakaat. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sholat wajibnya, dan 4 rakaat setelahnya. Sebelumnya muakkad 2 rakaat, ghair muakkad 2 rakaat. Wajib 4 rakaat, setelahnya muakkad 2 rakaat dan ghair muakkad 2 rakaat. 12 untuk zuhur 12 rakaat. Hanya ada 4 ya, yang ghair muakkad 4, 2 sebelum, 2 setelah. Oke. Apalagi? Berapa rakaat Masar? 4 rakaat. 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Itu sholat ghair muakkad. Sebelum asar itu 4 ghair muakkad. Ya. Berarti sudah 8 ya. 2 sebelum, 2 setelah asar, setelah zuhur, 4 sebelum asar. 8. Kemudian apa lagi? 2 rakaat sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib 2 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Dan apa? 10. Apa lagi? Sebelum isya 2 rakaat. Sebelum isya, 2 rakaat sebelum isya. Berapa rakaat ini? 12. Itulah. 12 sholat sunat yang ghair muakkad, 10 sunat yang muakkad. Ya. Jadi semuanya berapa? 22. Ya. 22 sholat sunat. Ya. Jadi sebelum subuh 2 rakaat itu muakkad. Sebelum zuhur 4 rakaat, 2 muakkad,
2 ghair muakkad. Setelah zuhur 4 rakaat, 2 muakkad, 2 ghair muakkad. Sebelum asar 4 rakaat, semuanya ghair muakkad. Sebelum maghrib 2 rakaat yang ghair muakkad. Setelah maghrib 2 rakaat muakkad. Sebelum isya 2 rakaat ghair muakkad. Setelah isya 2 rakaat yang muakkad. Berapa ya? 22. Tambah 17 berapa? Tinggal 1. Apa tuh? Witir. Ada itulah witir. Salat witir. Masya Allah. Itu ya. Jadi 40 salat sunat, 40 salat sehari semalam, 40 salat. 17 yang wajib, 23 lagi sunnahnya. Ya, 10 yang muakkad, 12 yang ghair muakkad. Oke, Pak ya. Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa ra'ataini qabla al-ghadah, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah meninggalkan ya, tak pernah meninggal 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum ghadah, subuh. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh yang muakkad. Tapi dalam bahasa Syafi'i sebelum zuhur tadi ada dua yang muakkadnya 2 rakaat, yang ghair muakkadnya 2 rakaat. Jangan paham ya? Nah, sholat sunat ini kita tahu ya, kalau sholat sebelum zuhur 4 rakaat boleh dilaksanakan 2 kali salam, juga boleh dilaksanakan 1 kali salam. Ibu bapak boleh sholat sunat sebelum zuhur itu sekali salam 4 rakaat atau 2 kali salam, silahkan pilih mana. Sebaiknya 2 kali salam. Salam pertama, salam kedua. Ini paling baik. Tapi kalau buat sekali salam boleh nggak? Boleh. Soalnya boleh. Karena sholat sunat boleh 2 rakaat dan boleh lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Juga setelah zuhur boleh 2 kali salam, boleh sekali salam. Itu. Oke, tak masalah walaupun hukumnya 2 muakkad, 2 yang ghair muakkad. Boleh itu? Boleh. Boleh digabung, boleh. Insyaallah. Nah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 sholat. Apa itu? Sholat sebelum subuh dan sholat sebelum zuhur. Sebelum subuh itu paling kuat. Di antara sholat sunat yang paling kuat adalah sebelum subuh. Itu paling kuat, Pak. Ya, yang paling kuat. Apa artinya? Hampir wajib. Tak wajib, cuma hampir wajib. Sholat yang paling kuat. Nabi tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan mukim, musafir. Nabi sholat sunat sebelum subuh. Ini. Sholat sunat sebelum subuh. Kalau tidak sempat sholat sebelum subuh, maka Nabi qadha. Ya, Nabi mengqadhanya. Nah, itu diganti oleh Nabi setelah subuh. Nah, itu sholat sunat sebelum subuh. Nah, setelah sholat sunat sebelum subuh, yang paling kuat apa? Sebelum zuhur. Nah, Nabi sholat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Nabi tak pernah meninggalkannya. Ya, Nabi ini sebenarnya amalan Nabi ini istiqomah semua ya. Amalan Nabi ini istiqomah semuanya. Tak ada nggak istiqomah Nabi. Nah, cuma di antara sholat sunat itu yang Nabi sangat-sangat jalankan, sangat dijaga oleh Nabi, sholat sunat sebelum subuh dan sholat sunat sebelum zuhur. Pak ya, ibu-ibu, bapak nanti kalau sebelum zuhur sholat sunat. Di masjid ini berapa, Pak?
biasanya Pak? 2 rakaat ya. Nah kalau bisa berapa rakaat? Kalau panjang kan komatnya? 10 menit ya? Kejar 10 menit ya, kejar ya. Ya, sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Biasakan. Sebelum asar juga 4 rakaat. Tuh. Itu kita buatlah tuh. Sebelum asar walaupun sunnahnya ghair muakkad, tak ditekankan. Walaupun tak ditekankan tapi fadilah besar fadilahnya. Dan Nabi lam yakunil Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil ashadda ta'ahudan minu ala ra'atil fajar. Nabi tidak pernah dalam salat sunat itu sangat menjaga. Nabi sangat-sangat menjaga betul salat sunatnya daripada rakaatail fajar. 2 rakaat sebelum fajar. 2 rakaat sebelum fajar. Nah, itu salat sunat yang paling dikuatkan. Kata ulama hampir wajib, tapi enggak wajib. Rakaatail fajri khairum mimma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ibu bapak ini yang sholat subuh sebelum sholat sunat itu mendapatkan dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Bapak Ibu hari ini para kaya di dunia nih, ya, para kaya di dunia ini. Kenapa? Salat sunat fajar, salat sunat fajar. Fadilahnya lebih daripada dunia seisinya. Yakin kita? Harus yakin. Maka setelah salat sunat sebelum fajar ini kita nggak perlu lagi cari, nggak perlu lagi untuk mencari dunia nih mati-matian. Cukuplah dapat dunia seisinya. Artinya apa? Dunia ini nggak perlu cari, ya. Tidak ada perhatiannya. Ya, kecokan. Dapat alhamdulillah, nggak dapat alhamdulillah juga. Ya, yang penting saya sudah dapat dunia dan seisinya, pasti itu sudah pasti. Nah ini ya. 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh ini fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Oke Mak ya. Ada pertanyaan di sini? Pertanyaan di sini. Kalau hadisnya panjang nih hadisnya. Oleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pengkajian awal tadi masalah sujud guru, yaitu ada surut terakhir sujud syukur, yaitu ada 2 yang dilaksanakan secara umum secara khusus. Secara umum boleh diperlihatkan, kalau yang khusus boleh sendiri atau tidak dilihat. Nah, pertanyaan saya di sini guru, apakah boleh dilaksanakan secara berjamaah pada saat sujud syukurnya? Nah, terus yang kedua guru, pada sujud syukur juga ada 4 rukun, takbir, sujud atau kemudian salam. Salam ada 2 kali. Pada salam pertamanya itu wajib, kemudian salam yang keduanya apa hukumnya? Oke, terima kasih guru. Sujud syukur boleh nggak dia berjamaah? Boleh? Sujud syukur ini ya perintahnya sendiri, tapi berjamaah boleh nggak? Boleh. Hukumnya diperbolehkan, artinya nggak larangan. Ya, tak ada dilarang sujud syukur berjamaah, tapi sebaiknya tidak istiqomah, bukan berterusan dibuat sekali-sekali. Oh syukur gitu, syukur satu masjid, syukur boleh. Ya, tapi tak dijadikan istiqomah. Gitu. Dia adalah amalan sendiri-sendiri, amalan sendiri-sendiri. Oke. Tapi kalau di jamaah masih boleh. Itu pertama ya. Yang kedua, apakah salam yang kedua rukun juga? Tidak. Salam yang kedua sunnah. Salam pertama wajib, assalamualaikum.
hanya assalamualaikum, assalamualaikum yang wajibnya. Warahmatullah sunnah. Warahmatullah sunnah. Yang wajib assalamu alaikum itu wajib. Warahmatullah sunnah. Salam yang kedua semua sunnah. Assalamualaikum warahmatullah semua sunnah. Ya. Salam yang kedua itu sunnah. Salam pertama itu wajib, hanya batas assalamu alaikum. Boleh ya, insyaallah. Ya. Izin guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan guru masalah salat sunat fajar yang disampaikan tadi bahwa kalau kita melaksanakan salat sunat fajar itu fadilahnya sangat luar biasa. Yang kami tanyakan, kalau kita salat sunat qabliyah subuh, apakah itu termasuk salat fajar juga atau berbeda? Kalau salat sunat ya, qabliyah subuh, salat fajar sama. Ya. Salat sunat fajar, salat sunat qabliyah subuh sama. Ya, itu. Tidak beda, sama. Itu bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia be. Ada bahasa Arabnya salat sunat fajar itu. Salat sunat fajar karena dibuat di waktu fajar. Yang membedakan itu ya, kalau ulama fikih mengatakan sama. Salat sunat itu, salat sunat fajar qabliyah subuh adalah sama. Berapa rakaat? Hanya 2 rakaat. Sebelum subuh, salat sunat sebelum subuh hanya 2 rakaat. Ya, ingat apa kalau salat sunat sebelum subuh hanya 2 rakaat. Kalau salat sunat 4 rakaat, 6 rakaat sebelum subuh, kan tuh? Sebelum subuh sudah azan ya, orang sudah azan salat sunat dia. 2 rakaat ya, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, ada yang lebih. Gimana Pak? Salat sunat setelah azan, sebelum salat wajib. Sudah azan, sebelum wajib. Kalau salat sunat subuh atau salat sunat fajar hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Boleh nggak lebihkan? Nah, kalau yang melebihkan dari 2 rakaat, boleh hukumnya. Sunat subuh itu 4 rakaat dia, ada 6 rakaat sebelum subuh, setelah azan sebelum subuh. Tetapi sebaiknya salat sunat yang lain itu sebelum salat fajar. Sebelum salat fajar. Salat wudu misalnya. Atau salat apa lagi? Salat tahiyatul masjid. Nah, tambah lagi salat fajar. Jadi 6 wudu, tahiyatul masjid dan fajar. Maka salat fajar itu terakhir. Salat fajar yang terakhir. Salat wudu dulu, tahiyatul masjid, atau tahiyatul masjid dulu, berwudu, baru fajar. Karena ada larangannya dalam hadis, setelah salat sunat fajar tidak ada salat sunat lain. Ya, setelah salat fajar tidak ada salat sunat yang lain. Jadi setelah salat fajar itu adalah salat wajib. Nah, jadi kalau salat sunat Bapak Ibu mau salat sunat lain silahkan boleh, tapi diusahakan sebelum salat subuh. Salat fajar itu. Sebelum salat sunat fajar. Itu yang difatwa ulama fikih. Ya. Fikih mengatakan salat sunat fajar, salat sunat sebelum subuh adalah sama. Adapun ulama tasawuf, nah ini ya. Ulama tasawuf ada yang mengatakan beda. Ada yang mengatakan beda. Ya. Tapi saya lebih cenderung pada ulama fikih. Karena hadis jelas. Fajar sebelum subuh adalah sama.
Pak ya. Paham insyaallah Pak ya. Nah itu. Ada sholat sunat yang mengatakan itu beda, sholat subuh beda nggak fajar? Nah, nggak tahu lah apa bedanya. Ya, bedanya apa? Karena dalam bahasa Arab sama we. Fajar itu artinya apa? Fajar artinya. Fajar. Apa artinya? Hah? Subuh. Sholat fajar artinya sholat subuh. Sholat sunat fajar artinya sholat sunat subuh. Fajar itu artinya subuh. Sholat fajar artinya sholat subuh. Qobliyah fajar artinya sebelum waktu subuh. Itu. Khair insyaallah. Sudah Pak? Oke. Yang lain Pak? Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke tentang sujud syukur tadi Pak. Mungkin saya agak gagal paham ini yang tentang rukun yang ketiga, yaitu bangkit dari sujud. Sekilas tadi saya mendengar kita boleh berdiri di saat bangkit dari sujud, itu boleh berdiri. Nah, rukun yang selanjutnya ada salam. Apakah di saat berdiri itu kita salam atau kita duduk dulu baru salam? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua itu masalah sholat sunnah fajar tadi Pak. Di saat sholat sunnah fajar kita azan, masuk ke masjid itu setelah azan. Nah setelah azan itu biasanya lama jaraknya antara sholat menjelang sholat wajib itu. Jadi terkadang kan kita dahulukan, takut mepet gitu nah Pak, kita dahulukan sholat sunnah fajrnya baru sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Bagaimana sebaiknya itu? Iya. Yang pertama tuh setelah sujud kemudian salam kan. Untuk salam itu ke posisinya itu tidak harus duduk. Untuk salam tak harus duduk, berdiri boleh juga. Untuk yang kedua sholat sunat. Kalau sholat sunat tahiyatul masjid itu mesti segera. Sholat sunat tahiyatul masjid itu di awal masuk masjid. Sholat tahiyatul masjid. Kalau awal masuk masjid sholat sunat lain, maka tak ada lagi sholat sunat tahiyatul masjid. Itu Pak ya. Kalau sebelum subuh kita masuk masjid, azan, sudah azan, nah kita sholat sunat fajar dulu. Setelah fajar 2 rakaat, ada waktu masih. Tambah lagi 2 rakaat, tambah tahiyatul masjid. Tak doh. Ini tidak doh. Dalam fikih juga tidak doh. Dalam fikih juga tidak dibenarkan tahiyatul masjid setelah sholat sunat lain. Ya. Sholat sunat yang dikerjakan ketika awal masuk masjid. Itu. Kalau sudah ada sholat sunat lain, maka tahiyatul masjid habis. Nah, itu ya. Jadi tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid di posisi yang kedua. Tahiyatul masjid adalah yang pertama. Tahiyatul masjid tengah wudhu. Mana Anda dulu kan Pak? Dengan wudhu. Dahulukan tahiyatul masjid wudhu. Nah itu. Karena sholat masjid ini ada sholat sunat yang waktunya tertentu. Tahiyatul masjid, sholat sunat menghormati masjid kapan? Ketika awal masuk masjid. Ya, sebelum duduk. Jadi tahiyatul masjid itu sholat sunat yang pertama sekali. Kalau sholat sunat yang kedua kita buat, itu bukan tahiyatul masjid namanya. Bukan tahiyatul masjid. Siapa ya?
Ya. Kalau tahiyatul musola ada? Itu salah ya. Bagus. Ya, jadi kan apakah musola sama dengan masjid ini gitu Ustaz. Yang kedua, tahiyatul masjid, syarat masjid itu seperti kami contohkan al-muhajirin Pak ya, kan sholat Jumat kan tidak ada. Apakah itu termasuk syarat masjid? Terima kasih Pak. Bagus pertanyaannya. Ini untuk orang Indonesia aja pertanyaan ini. Kalau di Arab semua masjid semua ya. Tak ada masalah Arab. Di Arab karena semua masjid. Musola SPBU juga masjid namanya. Ya. Karena dalam arti masjid apa masjid? Tempat yang digunakan untuk sholat wajib. Itu masjidnya. Tempat untuk sholat wajib disebut masjid. Ada sholat Jumat atau enggak itu nanti. Yang penting kalau dia digunakan untuk sholat wajib disebut masjid. Di Indonesia ada musola, ada surau, ada langgar. Ya, itu hukumnya adalah masjid juga. Hukumnya adalah masjid, musola, surau, langgar adalah hukum masjid. Kenapa? Tempat itu digunakan untuk sholat wajib. Ya, jadi masih sunnah, boleh ya, bagus kita sholat sunat tahiyatul masjid, walaupun di musola, walaupun di langgar, walaupun di surau. Nah itu Pak ya, itu walaupun tak ada Jumatnya di masjid sana ya, tak ada Jumatnya, tak ada Jumat disunnahkan tahiyatul masjid, karena hukumnya adalah masjid, tempat itu adalah masjid. Apa itu masjid? Masjid adalah tempat yang digunakan untuk lima waktu. Itu masjid namanya. Tempat yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Itu disebut masjid. Tahiyatul masjid. Maka itu masih disunahkan. Masjid. Tadi Ustaz sampaikan bahwa untuk sujud syukur itu ada syaratnya. Kalau kita lihat di beberapa tempat, misalnya seperti event-event olahraga gitu. Orang main bola gitu kan, karena main badminton, mereka tuh pakai celana pendek gitu kan, tidak menutup aurat. Tapi begitu menang mereka sujud itu, apakah itu masuk sujud syukur? Kemudian bagaimana hukumnya gitu? Kita melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, bahwa sujud yang kita lakukan termasuk ruku kan, hanya untuk Allah gitu kan. Bagaimana dengan tradisi kita melakukan penghormatan kadang membungkuk seperti berukuk itu? Apa? Kita penghormatan kepada orang lain dengan membungkuk, gerakan seperti ruku itu. Apakah ini dibenarkan secara syariat? Ya, sujud ya. Kita banyak lihat di masyarakat kan, lagi main bola kaki ya, sujud. Nah, bajunya enggak tertutup, aurat tertutup, celana pendek, tak ada wudu, ya. Kiblat tak tahu, sujud sekarang senang karena senangnya dia bahwa dia itu kalau dalam semua mazhab tidak ada, baik dalam mazhab Hanafi memang ada Hanafi kan, Maliki, Syafi'i, Hambali tak sah. Kalau Syafi'i betul nggak sah, kenapa? Sama seperti sholat ya, harus tutup aurat, harus ada wudu, harus kiblat. Syafi'i itu. Maliki, Hanafi, Hambali mengatakan walaupun tak ada salam dan tak ada apa? Takbir dan tak ada salam, sujud dia. Itu boleh dalam Hambali. Tetapi harus tutup aurat. Harus tutup aurat. Jadi orang yang sujud celana pendek itu dalam semua mazhab tak sah. Tidak ada. Jadi kita baik sangko sama dia, baik sangko, bapak ini baik nih, bapak ini baik, baik. Tapi sujud tidak sah, ya, insyaallah Pak ya. Nah, itu untuk sujud syukur tadi, kita harus ikuti ketentuannya, tutup aurat, menghadap kiblat dan apa lagi? Ada wudu. Nah itu Pak ya.
Untuk syukur itu kalau nggak lengkap syaratnya, syukur aja. Alhamdulillah ya Allah, syukur aja. Itu tak kurang pahalanya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, masalah apa? Membungkuk. Kalau sujud hanya untuk Allah, tidak boleh sujud selain Allah. Kita bungkuk untuk selain Allah, hukumnya haram. Kita sujud kepada selain Allah, hukumnya haram. Sekarang apa hukum rukuk kepada selain Allah? Dia nggak sujud, merukuk aja, nunduk. Apa hukumnya? Rukuk kepada selain Allah makruh. Rukuk kepada selain Allah hukumnya makruh. Ya, itu. Pada selain Allah. Sujud pada suami haram hukumnya. Ya, pada suami itu haram hukumnya. Apalagi orang lainnya. Orang tua haram hukumnya. Ya, untuk Allahnya. Ya. Cuman di lapangan guru, kalau anak murid ke guru, bungkuknya melebihi guru, kayak itu kan. Ya kalau tak disengaja tak apa. Kalau tak disengaja itu tidak, karena niatnya untuk menghormati, itu tidak apa. Ya, tak sengaja. Cuman kalau disengaja, itu yang penghormatan kepada manusia dalam bentuk rukuk makruh, dalam bentuk sujud haram. Menghormati manusia hanya berdiri. Kalau mau nunduk sedikit. Jangan sampai rukuk makruh, sujud haram. Yang tangan boleh di tangan. Maka di Arab, ya, apa? Di Arab, diajar di Arab. Nah, kalau cium tangan diangkat. Bukan kita nunduk bukan, tangan diangkat. Nah, gitu. Nah, kurang bagus di Arab. Kita nunduk kurang bagus, tangan diangkat. Nah, gitu. Nah, tangannya diangkat. Bukan badan dibungkuk. Bukan badan nunduk kan. Nah, gitu Pak ya. Masya Allah. Sekali lagi guru. Kalau sholat sunat sholat sunat tahajud itu sebelum azan, terus sholat qobliyah sesudah azan. Kadang kita sepaket mau setelah azan tuh pas datang setelah azan. Semana tuh guru? Tahiyatul masjid. Iya. Tahiyatul masjid sama qobliyah, dua-duanya setelah azan. Boleh tak tuh? Tahiyatul masjid. Iya. Tahiyatul masjid ini adalah sholat sunat ketika masuk masjid. Awal masuk masjid itu ya. Kalau masuk masjidnya setelah azan, maka setelah azan. Kalau masuk masjidnya sebelum azan, maka sebelum azan. Tidak boleh sholat ini tahiyatul masjid diakhirkan. Waktunya harus awal sekali. Masuk masjid sebelum duduk tahiyatul masjid. Walaupun setelah azan ya. Harus setelah azan. Ya. Waktunya boleh kapanpun. Tahiyatul masjid ini sholat sunat yang bebas. Waktu haram pun boleh. Ya, waktu haram boleh. Setelah subuh. Setelah subuh kita masuk masjid. Boleh kita masjid? Boleh. Walaupun orang lain nggak boleh. Orang lain belum boleh sunat, belum isyraq. Tapi ini baru masuk masjid, maka dia boleh tahiyatul masjid. Setelah subuh, setelah asar, nggak boleh setelah asar. Setelah asar, tapi tahiyatul masjid boleh. Jadi itu dibolehkan kapanpun, kapan waktunya. Tahiyatul, tapi ingat hanya untuk masuk masjid saja. Dikit Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ruku atau sujud tadi. Ini Pak Ustadz,
kita kadang-kadang kan dengan orang tua sangat menghargai gitu, merasa berdosa kepada orang tua kita, orang tua kandung. Jadi begitu kita merasa berdosa, ingin betul-betul minta maaf, bahkan kadang-kadang kita mencium kakinya gitu ya. Tapi bukan karena menganggap dia itu sebagai Tuhan gitu, cuma karena orang tua kita saking ingin meminta maaf sehingga kepala kita berada di kaki ibu kita gitu ya, untuk meminta maaf supaya diterima gitu. Nah, gimana hukumnya itu Pak Guru? Terima kasih. Kalau bentuk sujud itu sebagai penghormatan itu yang haram. Atau ada pun selain penghormatan seperti permintaan maaf dari orang tua, itu diperbolehkan, tak haram. Kapan haramnya sujud tadi? Haram sujud adalah kepada selain Allah untuk penghormatan. Adapun kepada selain Allah, tapi bentuknya bentuk penghormatan, minta maaf untuknya, maka tidak haram. Tidak haram. Ya, boleh. Jadi di Indonesia, terutama di Indonesia, adat masih ada kan, tolong pak, begitu lah kita minta maaf sama orang tua gitu. Tapi kita sujud pada dia. Tapi kita sujud itu bukan untuk menghormati dia, hanya untuk minta maaf sama dia. Itu diperbolehkan, tidak haram. Insyaallah. Iya, dengan hati. Kalau menghormati maka nggak boleh. Insyaallah Pak ya. Cukup insyaallah. Kita tutup dengan doa kepada Subhanallah bihamdihi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Tawaffana ghairal maftunin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.